Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Dwi Arjayani, nomor absen 29 dari kelas 10 MIPA 2. Pada kali ini, saya akan membuat produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, yaitu tote bag atau tas jinjing berbudaya Nusantara. Pada tote bag ini, saya mengkombinasikan dengan tarian tradisional yang termasuk dengan budaya non-benda. Maka dari itu, pada video ini saya akan menjelaskan apa aja sih bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat produk ini, serta bagaimana langkah-langkah pembuatannya hingga proses pengemasannya. Sebelum memulai ke langkah-langkah, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan tote bag ini. Bahan pertama yang kita perlukan tentunya adalah tote bag itu sendiri. Di sini saya menggunakan tote bag dengan bahan lacu dengan ukuran 40 cm kali 30 cm. Tote bag yang saya pilih juga dilengkapi dengan resleting. Yang kedua, kita memerlukan plastik wrap. Selanjutnya adalah baking paper yang nantinya akan digunakan sebagai pembatas antara gambar dan setrika. Terakhir, kita memerlukan gambar. Gambar yang saya gunakan di sini adalah gambar tarian tradisional, yaitu tari olek tamu lilingan yang berasal dari Bali. Tarian tradisional ini termasuk ke dalam budaya non-benda. Setelah bahan-bahan, tentunya terdapat alat-alat yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan untuk membuat tote bag hanya dua, yaitu yang pertama, kita memerlukan gunting. Selain gunting, kita juga memerlukan setrikaan. Setelah mengetahui alat dan bahan yang diperlukan, kita sekarang akan masuk ke langkah-langkah pembuatan tote bag itu sendiri. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu tote bag yang kita sudah siapkan sebelumnya. Langkah kedua, kita harus menyetrika tote bag tersebut. Hal ini dilakukan agar tote bag lebih rapi, karena jika tote bag rapi, kita akan mudah dalam menempel gambarnya. Pastikanlah agar tote bag benar-benar panas, karena jika semakin panas akan berpengaruh lebih bagus kepada langkah berikutnya. Yang ketiga, letakkan plastik wrap di atas tote bag. Kemudian, letakkan gambar yang sudah disiapkan sebelumnya di atas plastik wrap. Selanjutnya, gunting plastik wrap yang masih ada sisa. Pastikan agar plastik wrap benar-benar pas dengan ukuran gambar. Gunting semua sisa plastik wrap di semua sisi gambar.
Jika plastik wrap sudah memiliki ukuran yang sama dengan gambar, maka posisikanlah gambar agar tidak miring di atas tote bag. Setelah itu, letakkan baking paper yang sudah dipotong di atas gambar tersebut. Lalu setrikalah dan pastikan bahwa setrika benar-benar panas. Angkatlah baking paper jika sudah sangat panas. Dan hentikan penyetrikaan lagi. Itu karena gambar tersebut sudah menempel pada tote bag karena bantuan dari plastik wrap yang sudah meleleh akibat panas dari setrika. Jika sudah menempel seperti ini, itu artinya bahwa tote bag sudah siap digunakan. Setelah alat-alat, bahan-bahan, dan langkah-langkah, sekarang kita masuk ke proses pengemasan. Pada pengemasan ini, saya menggunakan box ukuran 22 x 22 x 8 cm. Sebelum memasukkan produk, saya memasukkan beberapa kertas yang sudah saya kepalkan terlebih dahulu. Setelah itu, saya juga memasukkan tali rami untuk mendukung proses pengemasan. Setelah itu, saya memasukkan baking paper dan juga memasukkan beberapa potongan kertas. Kemudian memasukkan tote bag yang sudah kita buat tadi. Baking paper ini saya lipat dan saya tambahkan stiker. Kemudian tali rami tersebut saya ikat. Hal ini bertujuan agar pengemasan terlihat lebih menarik. Tak lupa juga saya memasukkan thank you card, beberapa gift yaitu masker, dan pulpen. Selain itu, saya juga menambahkan satu stiker lagi. Setelah itu, saya tambahkan lagi stiker label pada bagian depan boxnya. Yang terakhir, saya tambahkan pita berwarna putih sebagai sentuhan terakhir dalam proses pengemasan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah pembuatan tote bag ini hingga ke proses pengemasan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.